Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri sebelum kita masuki dunia kerja kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Dan saudara masuki gerbangnya dengan hati yang bersukacita dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan diri kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersukacita dan mengucap syukur. Sebab Tuhan baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami yang telah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh rahmat-Mu, kebaikan-Mu semata-mata, kami ada di hari ini. Umur panjang Engkau berikan dengan sehat dan kekuatan, bahkan semangat untuk melakukan kegiatan di hari ini. Mengurapi kami sebelum kami baca, dengar, renungkan firman-Mu. Firman yang kami baca, kami dengar, kami renungkan hari ini memotivasi kami untuk terus bersemangat menjalani kehidupan, sebab di dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Berkati dan urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-1, ya, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Segala Sesuatu Sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Ayat 8, segala sesuatu mencemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Ayat 9, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Ayat 11, kenangan-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ayat 12, aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melemahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ayat 15, yang bengkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Ayat 16, aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Ayat 17, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin.
Ayat 18, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Nah Bapak Ibu, di ayat 2, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah dalam hal ini Salomo, anak Raja Daud, ya kan, menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sia-sia. Tidak ada harapan. Manusia hanya melihat masalah, melihat kesulitan, kesesakan, penderitaan, ketidakmungkinan, dan sebagainya. Tetapi ada jalan untuk merobohkan dan menghancurkan tembok-tembok kemustahilan ini, yaitu dengan menggunakan pendobrak yang ampuh, yaitu yang namanya DOA, doa yang penuh dengan iman. Doa akan menjadi ampuh dan penuh kuasa apabila diarahkan ke sasaran yang tepat, yaitu kepada Bapa dalam nama Yesus Kristus. Ada tertulis dalam Yohanes 14 pada ayatnya yang ke-13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kita berdoa ditujukan kepada Bapa yang di surga di dalam nama Yesus, bukan kepada arwah-arwah, bukan kepada dewa-dewa atau patung-patung yang dipuja oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang-orang kafir di luar sana. Nah, Kristus Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama yang ajaib, di mana ribuan tahun sebelumnya Nabi Yesaya telah menubuatkannya. Kalau kita lihat di Yesaya 9 ayat 5. Mengapa hanya Kristus saja yang dapat melepaskan segala belenggu dan menjadikan kita bebas dari segala penderitaan, serta mengubah kesia-siaan menjadi suatu pengharapan yang pasti? Jawabannya dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 4. Sebab penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dan juga tertulis di Yesaya 53 ayatnya yang kelima, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, untuk maksud dan tujuan inilah Kristus datang ke dunia. Tidak ada manusia ataupun nabi manapun yang dapat disamakan dengan Kristus, karena Bapa sangat meninggikan dia, sehingga segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi bertekuk lutut kepadanya. Itu saudara baca di Filipi 2 ayat 10 dan 11. Itu makanya Bapak Ibu, saya selalu katakan, saya tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul. Sebab nabi dan rasul hari ini punya gelar yang sama, yaitu almarhum. Saya butuh juru selamat. Dan Yesus satu-satunya juru selamat. Di luar Yesus tidak ada juru selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Bapa telah mengaruniakan putranya kepada kita. Tidaklah ia juga akan mendengarkan dan menjawab doa-doa kita yang dipanjatkan dalam nama Yesus Kristus? Pasti dijawab. Tidak ada lagi kesia-siaan bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus, sebab dia memberikan jaminan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya
kepadanya. Amin. Saudara dan saya yang berada di dalam Kristus, segala sesuatu yang kita kerjakan, apalagi kita kerjakan untuk kerajaan Allah, tidak ada yang sia-sia. Maka itu saudara, mari menjadi mitra kami Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia untuk melayani Tuhan. Saudara bisa menopang kami, mendoakan kami, tapi juga berdonasi untuk yayasan supaya kami terus dapat melakukan pekerjaan Tuhan ini, ya. Karena semuanya juga memerlukan dua hal, doa dan dana. Amin. Kiranya Bapak Ibu yang selalu berdonasi, saya doa, kami doakan terus diberkati, tidak akan pernah kekurangan, dan apa yang saudara berikan itu sebetulnya memperbesar keuntungan Bapak Ibu semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Di dalam Engkau tidak ada yang sia-sia, tapi di luar Engkau semuanya sia-sia. Maka itu kami akan selalu menjalani kehidupan di dalam Yesus Kristus dan memberikan bagian yang dapat kami berikan untuk pekerjaan Tuhan. Menjadi mitra Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia untuk bersama-sama menyelesaikan amanat agung. Berkati setiap mereka yang terus menopang yayasan ini, yang berdoa dan juga berdonasi. Tuhan mengenal setiap mereka. Tuhan melihat hati mereka. Tuhan tahu apa yang mereka sedang gumuli, dan hamba percaya rancangan Tuhan bagi kami semua rancangan damai sejahtera. Tuhan merancangkan kami hidup berkelimpahan, bukan kekurangan. Berkati kami semua, berkati sahabat Galilea dalam tugas kerja hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada